Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Baitul Azizah dengan NIM 2011521002. Di sini saya akan menjelaskan UAS kewirausahaan tentang startup, di mana dosen pengampunya adalah Bapak Jefril Rahmaduni MKOM dan Bapak Hasdi Putra MT dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas tahun 2022. Yang pertama saya menjelaskan tentang ide startup, yaitu startup yang saya buat adalah e-laundry. E-laundry ini adalah suatu startup yang bergerak di bidang jasa layanan mencuci pakaian dan karpet. Nah, biasanya apabila kita ingin laundry, kita harus pergi dulu ke tempat lokasinya. Namun pada startup ini, laundry akan menjemput orderan yang dipesan langsung ke tempat orang yang memesan tersebut. Maka nanti pihak laundry tersebut menjemputnya ke tempat orang tersebut dan orang tersebut tidak perlu mengantar laundry-nya ke lokasinya. Jadi itulah ide startup yang saya buat. Kemudian saya akan menjelaskan desain UI-nya. Yang pertama ini adalah desain UI dari tampilan awal yang mana di sini ada button sign in yang berguna untuk masuk atau login apabila pengguna sudah memiliki akun. Kemudian yang kedua, button sign up apabila pengguna belum mempunyai akun, sehingga diminta dulu untuk membuat akun. Kemudian ada button sign in. Di sini, apabila kita mengklik button sign in, maka kita diminta untuk memasukkan username dan password. Setelah kita masukkan, maka ini adalah tampilan dari username dan password yang telah diinputkan tadi. Kemudian kita login. Kemudian ada button sign up, di mana button sign up ini berfungsi untuk membuat akun apabila pengguna belum mempunyai akun. Nah, di sini diminta data kita yaitu untuk nama lengkap, email, nomor HP, membuat password, dan konfirmasi password. Nah, ini adalah tampilan dari data yang telah kita isi tadi, yaitu namanya Rahmawati dengan email rahmawati@gmail.com dengan nomor HP seperti yang tertera di layar. Selanjutnya, create. Nah, setelah kita klik menu create tadi, maka ini adalah tampilan selanjutnya, yaitu ada status dari akunnya itu aktif dan layanan, di mana layanan yang disediakannya ada 4, yaitu kiloan, satuan, karpet, dan setrika. Nah, selain layanan, ada juga 4 menu utama, yaitu menu home, menu order, menu location, dan menu akun. Nah, pada menu akun akan ditampilkan seluruh data yang telah dimasukkan pada saat membuat akun tadi. Kemudian ada juga pada menu akun ini kita juga bisa mengganti password dan ada pusat bantuan apabila terjadi kesalahan teknis. Nah, selanjutnya ini adalah menu dari location yang mana nanti menu ini berfungsi untuk melacak lokasi dari si pemesan, sehingga dari pihak laundry-nya akan menjemput ke tempat lokasi yang memesan tadi. Kemudian lanjut ke kemudian selanjutnya, ini adalah menu layanan yang pertama pilihan layanan tadi seperti yang pada menu awal, ada kiloan, satuan, karpet, dan setrika saja. Maka untuk melihat detail dari layanan ini, kita klik satu persatu. Lalu kita klik OK. Nah, ini adalah detail dari masing-masing layanan yang tadi. Contohnya satuan ini adalah daftar harga yang dikenakan apabila kita memilih satuan untuk celana, baju, spray, dan lainnya, sebagaimana yang tertera di layar. Kemudian ini adalah untuk detail layanan kiloan, di mana ada reguler untuk 2 hari, di mana tarif yang dikenakan yaitu 8.000 per kilonya. Kemudian jika kita memilih untuk level express, yaitu 6 jam selesai, maka tarif yang dikenakan adalah 25.000 per kilogram. Kemudian jika memilih tarif level express untuk 1 hari, maka tarifnya adalah 15.000 per kilogram laundry-nya. Nah, selanjutnya yaitu
detail layanan dari karpet. Nah, jika karpetnya tipis, per meter perseginya akan dikenakan biaya 20.000. Namun jika karpetnya tebal, untuk harganya 30.000 per meter persegi. Dan sedangkan jika karpetnya rumbai, maka biaya yang dikenakan yaitu 40.000 per meter persegi. Kemudian ada untuk layanan setrika saja, maka apabila ingin mengambil waktunya 4 jam selesai, maka tarif yang dikenakan yaitu 35.000 per kilogramnya. Kemudian jika 6 jam selesai, tarifnya itu 30.000 per kilogramnya. Kemudian jika 8 jam selesai, 27.000, dan jika 12 jam selesai, maka 23.000 tarif yang dikenakan. Nah, selanjutnya ini adalah detail order, yang mana dari layanan order yang kita pilih tadi. Nah, dari yang tadi, pengguna memilih layanan ekspres 6 jam, yaitu untuk kiloan, yang mana dikenakan biaya 25.000 per kilogramnya. Dan dia juga mengambil layanan karpet, yaitu dengan karpet tebal per meter perseginya, yaitu biayanya 30.000. Sehingga pengguna harus membayar seharga 195.000 dengan rincian, yaitu karpet tersebut luasnya 4 meter persegi, maka dikali 30.000, maka 120.000, dan untuk ekspres dikali 25.000 per kilogramnya dikali 3, sehingga 75.000. Sehingga pengguna harus membayar sebesar 195.000. Kemudian lanjut ke menu selanjutnya. Untuk metode pembayaran, bisa menggunakan m-banking, Dana, ShopeePay, atau OVO. Nah, di sini pengguna memilih metode pembayaran menggunakan ShopeePay. Maka lanjut klik bayar. Nah, ini adalah tampilan terakhir apabila pengguna sudah melakukan transaksi, maka akan muncul notifikasi yaitu transaksi berhasil. Demikianlah itu adalah desain UI-nya. Kemudian kita masuk ke prototipe-nya. Nah, ini adalah prototipe dari awal aplikasi, yaitu ada logonya e-laundry, ada button sign in, dan ada button sign up. Kemudian ini tampilan prototipe dari button sign in. Nah, nanti jika kita mengklik dari button sign in, kemudian tampil yang ini, kemudian kita klik keyboard, maka langsung otomatis terisi data seperti ini. Kemudian login. Nah, kemudian jika pengguna mengklik button sign up, maka muncul tampilan seperti ini. Kemudian ketika keyboard diklik, maka akan muncul data yang dimasukkan. Kemudian create akun. Selanjutnya, nah setelah data dibuat akan muncul tampilan seperti ini dengan adanya layanan yang telah disediakan. Kemudian menu akun yaitu profil dari user atau pengguna itu sendiri. Ini adalah tampilannya. Kemudian tampilan menu lokasi yaitu sebagaimana pengguna memasukkan lokasinya melalui Google Maps. Lanjut. Nah, ini adalah tampilan layar tadi, yaitu pengguna bisa melihat detail dari masing-masing layanan yang telah disediakan. Kemudian klik OK. Nah, ada 4 layanan yang disediakan, yaitu kiloan, satuan, karpet, dan setrika saja. Dan masing-masing harganya juga ditampilkan pada gambar. Nah, ini adalah detail order atau detail pemesanan yang telah dilakukan pengguna. Sehingga pengguna membayar sebesar 195.000 dan kemudian lanjut dengan memilih metode pembayaran yaitu menggunakan ShopeePay dan bayar. Nah, jika pengguna berhasil melakukan pembayaran, maka nanti akan ada konfirmasi transaksi yaitu berupa seperti ini, yaitu transaksi berhasil. Maka itulah dari prototipe startup e-laundry yang saya buat. Nah, saya akan menjelaskan simulasi dari prototipe yang telah dijelaskan pada PowerPoint sebelumnya tadi. Nah, pertama, jika pengguna sudah mempunyai akun, maka cukup klik sign in. Nah, maka muncul
tampilan seperti ini, yaitu untuk diminta untuk melakukan memasukkan username dan password. Maka kita ketik. Nah, setelah kita ketik, maka akan muncul tampilan seperti ini, yaitu emailnya rahmawati@gmail.com dan passwordnya. Nah, kita kembali dengan klik tanda ini. Nah, apabila pengguna belum mempunyai akun, maka bisa klik sign up. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, yaitu di mana diminta untuk mengisi data, yaitu yang pertama datanya nama, kemudian email, nomor HP, membuat password, dan konfirmasi password kita isi. Nah, ini adalah isi dari input data yang telah kita masukkan tadi, yaitu namanya Rahmawati, emailnya rahmawati@gmail.com dengan nomor HP 082128572678, kemudian passwordnya. Nah, setelah itu baru kita create akun. Nah, setelah kita create akun, maka muncul tampilan seperti ini, yaitu selamat datang Rahmawati. Kemudian ada statusnya aktif, kemudian ada layanan yang disediakan dari aplikasi ini, yaitu ada layanan kiloan, layanan satuan, layanan karpet, layanan setrika, dan ada 4 menu utama, yaitu menu home, menu order, menu lokasi, dan menu akun. Nah, pertama coba kita lihat menu akun dulu. Nah, ini adalah dari menu akun, yang mana data ini berasal dari data yang telah kita inputkan tadi. Kemudian di menu akun ini, kita juga bisa mengganti password. Kemudian juga pusat bantuan, yaitu apabila terjadi kesalahan teknis dalam menjalankan aplikasi ini. Kemudian kita kembali. Nah, kita coba melihat lokasi dari pengguna. Nah, ini adalah tampilan lokasi dari pengguna, karena nanti pihak laundry akan menjemput orderan di lokasi yang telah ditampilkan tadi. Maka kembali. Ya. Nah, selanjutnya kita melihat layanan. Nah, ini adalah layanan secara detail, yaitu layanan kiloan, layanan satuan, layanan karpet, dan layanan setrika saja. Pertama kita lihat layanan kiloan dulu. Nah, ini adalah detail dari layanan kiloan, yaitu untuk reguler, yaitu waktunya 2 hari. Biaya yang dikenakan yaitu 8.000 per kilo. Kemudian ada juga ekspres, selesainya 6 jam. Nah, biaya yang dikenakan yaitu 25.000 per kilo. Kemudian ada ekspres, selesainya 1 hari. Biaya yang dikenakan yaitu 15.000 per kilo. Nah, di sini pengguna mengambil layanan ekspres untuk 6 jam. Kemudian kita kembali, kita coba lihat layanan yang disediakan pada satuan. Nah, ini adalah layanan yang disediakan pada satuan, yaitu celana, baju, spray, handuk, selimut, bed cover, jas, setelan, jaket, sajadah, mukena, dan lainnya. Nah, di sini pengguna tidak mengambil atau mengorder dari layanan satuan ini. Kemudian kita coba kembali, kita melihat layanan yang ada pada karpet. Nah, di sini layanan pada karpet ini ada 3, yaitu karpet tipis per meter perseginya dikenakan biaya 20.000. Nah, kalau karpet tebal per meter perseginya kita gunakan dikenakan biaya Rp30.000. Sedangkan jika karpetnya rumbai, per meter perseginya dikenakan biaya Rp40.000. Nah, di sini pengguna mengambil yaitu karpet tebal per meter perseginya. Maka aktif tombol hijau ini. Kita kembali ke layanan selanjutnya. Nah, kita coba lihat layanan pada setrika saja. Nah, di sini akan dicantumkan berapa jam selesai dari yang dipesan. Misalnya 4 jam selesai dari pemesanan ini, maka biayanya Rp35.000 per kilo. Jika kita ingin 6 jam selesai, maka biayanya Rp30.000 per kilo. Nah, jika biayanya 8 jam selesai, maka biayanya Rp27.000 per kilo. Sedangkan jika waktu selesainya 12 jam, maka biaya yang dikenakan yaitu Rp23.000 per kilonya. Kita kembali. Nah, kita okekan.
Nah, setelah kita mengambil, dari detail layanan tadi, maka muncullah detail order dari, eee, yang dipilih oleh pengguna tadi, yaitu dia mengambil ekspres 6 jam selesai dengan biaya 25.000 per kilonya, dan juga karpet tebal per meter perseginya yaitu 30.000. Nah, ekspres 6 jam ini, si pengguna, eee, beratnya yaitu 3 kilogram, maka dia dikenakan biaya 75.000 untuk, ekspres ini. Kemudian untuk, biaya karpet, karpet karpet yang dia dia cuci itu, yaitu, luasnya sebesar 4 meter persegi, maka dikali dengan 30.000, maka totalnya yaitu 120.000. Maka, pengguna akan membayar sebesar 195.000. Maka, lanjut. Nah, di sini akan muncul metode pembayaran yang diinginkan. Bisa m-banking, bisa Dana, bisa ShopeePay, atau juga bisa OVO. Nah, di sini pengguna ingin mengambil metode pembayaran menggunakan ShopeePay. Nah, lalu dia klik bayar. Nah, ini adalah tampilan dari, terakhirnya, yaitu setelah pengguna melakukan pembayaran, maka akan muncul notifikasi yaitu transaksi berhasil. Maka proses orderan laundry selesai. Demikianlah, simulasi prototipe yang dapat saya jelaskan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.